Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradia Ulhaq dengan NIM A112020131173. Di sini akan menjelaskan SDLC dan satu model dari SDLC. SDLC ini adalah Software Development Life Cycle. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, model, dan tahapan. Introduction-nya, SDLC ini mengacu pada suatu metodologi dengan proses yang jelas untuk membuat perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Untuk saat ini, SDLC menjadi bagian penting dari perusahaan-perusahaan IT ketika mereka memberikan solusi pengembangan perangkat lunak yang berkualitas. Metode SDLC ini dapat membantu menurunkan kompleksitas dari awal proses pengembangan pada sistem. Dalam proses pengembangan perangkat lunak ini, SDLC itu tidak hanya membantu dari sisi teknisnya saja. SDLC juga memungkinkan perusahaan IT untuk dapat membuat perencanaan yang lebih baik, dapat menentukan biayanya, menentukan goals-nya, mengukur kinerja, dan memvalidasi poin pada setiap fase siklus agar produk memiliki kualitas yang maksimal. Selanjutnya ada pengertian dari SDLC. Pengertian SDLC atau Software Development Life Cycle. SDLC ini adalah kerangka kerja atau model manajemen proyek terstruktur yang menguraikan fase-fase yang diperlukan untuk mengembangkan sistem teknik informatika dari awal hingga akhir. Tujuan dari software development ini Tujuan dari software development life cycle ini adalah untuk menciptakan proses produksi yang efektif dan berkualitas tinggi agar dapat memenuhi atau melampaui harapan klien sehingga dengan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Kerangka kerja ini sudah banyak digunakan oleh perusahaan IT, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil, dengan tetap patuh terhadap kerangka SDLC-nya. Maka perusahaan dapat mempercepat proses pengembangan dan meminimalkan resiko proyek terkait waktu dan biaya yang dikeluarkan atau diperlukan. Selanjutnya adalah mengapa SDLC itu penting? Apa keuntungan dari menerapkan SDLC ini? Satu, ada SDLC dapat membantu perencanaan estimasi dan penjadwalan proyek dengan baik. Yang kedua adalah kontrol proyek dapat dilakukan dengan lebih mudah, sehingga yang selanjutnya yaitu semua pemangku kepentingan dapat mengetahui bagaimana siklus pengembangan software secara transparan. Jadi tidak ada yang tertutup. Yang keempat adalah dapat mempercepat proses pengembangan softwarenya. Yang kelima adalah mengurangi risiko proyek kayak adanya kegagalan gitu kan. Yang selanjutnya dapat mengurangi biaya manajemen proyek dan biaya produksinya. Yang terakhir adalah meningkatkan hubungan yang baik dengan klien. Terjalinnya komunikasi antara klien. Berikut ada tahapan SDLC. Yang pertama ada planning, merupakan tahapan perencanaan di mana tim akan mengidentifikasikan dan menentukan skop atau ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam pengembangan proyek. Pada tahap ini, tim juga akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan software dari para pemangku kepentingan. Setelah itu, tim akan merencanakan struktur tim frame, budget, security, dan berbagai faktor
penting lain yang dibutuhkan untuk pengembangan software yang akan dibuat. Yang kedua adalah analisis. Tahapan SDLC yang selanjutnya adalah proses analisis. Pada tahap ini, tim akan menganalisis kebutuhan fungsional sistem. Jadi, di mana tim itu akan melakukan analisis untuk mengetahui apa masalah bisnis, apa target yang akan dicapai, apa tujuan utama untuk pengembangan software tersebut, dan fungsi dari software yang akan dikembangkan, serta yang lainnya. Analisis ini diperlukan dalam tahapan SDLC itu agar produk nantinya akan memiliki hasil akhir yang sesuai dengan ekspektasi klien. Yang ketiga ada desain. Desain ini berdasarkan requirement yang akan telah ditentukan sebelumnya, maka tim akan membuat rencana desain atau spesifikasi desain. Beberapa aspek desain yang akan ditentukan seperti ada arsitektur atau bahasa pemrograman yang akan digunakan, desain software secara keseluruhan, dan lain-lain. Ada user interface, mendefinisikan bagaimana cara user ketika berinteraksi dengan software serta bagaimana cara software memberikan respon. Yang keempat adalah platform. Platform ini tempat software dapat berjalan seperti Android, iOS, Linux, dan lain-lain. Yang terakhir ada security, langkah-langkah untuk mengamankan sistem software seperti enkripsi, lalu lintas, perlindungan kata sandi, dan yang lainnya. Rincian desain ini kemudian akan dibahas dengan para pemangku kepentingan. Tim akan menjelaskan dengan berbagai parameter seperti resiko, teknologi yang akan digunakan, kapasitas tim, kendala proyek, waktu, dan anggaran. Selain itu, pemangku kepentingan akan meninjau kembali desain tersebut dan menawarkan umpan balik dan saran. Yang tahapan selanjutnya adalah development. Development ini adalah proses pengembangan software dimulai. Jadi tim pengembang akan membangun seluruh sistem dengan menulis kode menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Tahapan SDLC ini dapat dikatakan sebagai fase terpanjang dari proses pengembangan software. Yang selanjutnya adalah testing. Tahapan SDLC ini akan melibatkan para software quality assurance atau QA untuk melakukan pengujian pada sistem dan menilai apakah software dapat bekerja sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Tim QA akan menguji semua area software untuk memastikan bahwa semua sistem tersebut itu bebas dari cacat, error, maupun bug. Jika ternyata masalah ditemukan dalam software yang dikembangkan, maka tim QA akan menginformasikan dengan tim pengembang agar dapat diperbaiki dan segera diselesaikan. Proses ini berlanjut hingga software benar-benar terbebas dari error, cacat, maupun bug dan bekerja stabil dan fungsinya sesuai dengan harapan klien. Yang keenam ada implementation dan release. Tahapan ini biasanya juga disebut sebagai tahapan deployment. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mendeploy perangkat lunak ke lingkungan produksi sehingga user dapat menggunakannya. Fase ini melibatkan penginstalan aktual dari sistem yang baru dikembangkan untuk proyek sederhana. Contohnya deployment seperti menerapkan kode ke server web. Sedangkan untuk proyek pengembangan software berskala besar adalah
Deployment akan melibatkan semua integrasi dengan banyak sistem yang berbeda. Yang selanjutnya adalah setelah fase pengujian perangkat lunak selesai pada implementasi ini, ketika sudah selesai dan tidak ada bug yang tersisa pada sistem, maka tahap implementasi dapat dimulai. Yang ketujuh ada maintenance. Maintenance ini adalah tahapan SDLC yang terakhir. Proses maintenance atau pemeliharaan software. Di tahap ini, tim akan melakukan pemeliharaan sistem dan rutin melakukan pembaruan agar kinerja software tetap dapat optimal. Biasanya beberapa aktivitas maintenance yang dilakukan adalah perbaikan bug, terus ada upgrade sistem, dan peningkatan fitur. Di sini saya mengambil satu model SDLC yaitu waterfall. Waterfall ini adalah salah satu model SDLC yang paling tertua. Kerangka kerja ini menekankan untuk terus maju dari satu tahap ke tahap berikutnya. Jadi kita itu harus benar-benar menyelesaikan suatu tahap secara sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kerangka kerja ini cocok untuk proyek kecil dengan hasil akhir yang mudah ditentukan dari awal. Namun untuk pengerjaannya proyek besar, sebaiknya hindari penggunaan waterfall karena kerangka kerja ini tidak cocok untuk proyek yang kompleks serta tidak fleksibel terhadap perubahan. Model waterfall ini seperti air terjun. Ada requirement analysis, design, coding, testing, maintenance. Sekian dari penjelasan yang saya uraikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.